Oke, nah, kemarin kita sudah sampai ke yang penjelasan tentang logic gate ya. Di dalam logic gate itu juga bagaimana kita membuat truth table. Nah, sebelum kita ke format persamaan Bu Bulean nih. Nah, kita lihat kalau kemarin kita punya rangkaian yang beberapa rangkaian terdiri beberapa logic gate, maka apakah kita bagaimanakah cara membuat truth table-nya? Nah, kalau di sini ada persamaan X-nya kan sama bentar. Persamaannya kan X sama dengan A not B ditambah B C ya. Sebentar. Nah, jadi sebetulnya kalau kita buat kita buat yang tabelnya, maka kita akan butuh A, B, C, kemudian kita butuh A not, kemudian kita butuh A not B, dan kita butuh B, N, C, baru kemudian X-nya. Nah, kita tulis ini jadi begini. Ketika ada 3 input, artinya ada 8 kemungkinan, 2 maka 3 ya. Yang C-nya, jadi sebenarnya penulisannya nggak selalu mesti begini, tapi ini akan membantu kita supaya tidak ada yang kelewat. Nah, ketika di A not kan, maka ini jadi 1, kemudian ini jadi 0, kemudian nah A not B-nya, A not B berarti yang ini A not 1 dengan 0, ketika di N kan, maka dia akan 0. Kemudian ini juga 0, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Kemudian BNC-nya berarti BNC 0 dan 0. Jadi 0. Ini BNC-nya mana? Oh ya, itu 0, 0, 1. Ini 0, 0, 0, 1. Baru kemudian outputnya adalah ANB diorkan dengan BNC, berarti ini dengan ini diorkan. Jadi 0, 0, ini 1, ini 1, 0, 0, 0, 1. Nah, outputnya itu. Itu dari 3 buah input. Kita untuk persamaan itu kita sampai membutuhkan 7 baris, 7 kolom ke pinggir ya. Nah, bagaimana ketika kita begini ya. Oke. Nah, ketika kita ini contoh yang lain lagi, misalnya ketika ada persamaan ini, maka kita akan melihat yang persamaan A not BN BN C not diorkan dengan AB not diorkan dengan A B C not. Maka ini A B C ini jadi
4. Nah, ini kemudian dianotkan lagi yang ini. Kemudian ini jadi 100. Yang C0 jadi 10. Nah, kemudian kita mesti cek yang ini. Yang ini A0 and B and C0, berarti A0 B and C0. Kalau N itu kan kalau semuanya 1 buat dia 1. Artinya kalau ada salah satu 0 maka dia 0. Maka ini 0. A0 ini juga 0. Ini 1. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Karena notnya semua 0. Kalau A and B not, artinya yang ini ke B not. Nah, itu 0, 0, 0, 0. B not-nya ini 1, ini 1, ini 0, 0. Kemudian A and B and C 0, 0, ini 0, 0 semua sampai bawah ya. Nah, baru X-nya diorkan yang ini nih. 3 garis yang ini diorkan. Sehingga dia jadi 0, ini 0, ini 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini dari baru 3 input. Gimana kalau 4 input? Gimana kalau persamanya lebih panjang lagi? Apakah kita harus membuat table sepanjang ini? Maka pasti kan wah akan panjang sekali kalau persamaan kita itu cukup rumit gitu. Pembuatan table-nya pasti akan banyak memakan waktu dan memakan tempat. Nah, sehingga kita akan masuk ke format persamaan boolean. Jadi pada format persamaan boolean ini ada 2 produk, yaitu SOP, ini SOP, sum of product. Ada satu lagi product of sum. Sum of product itu adalah jumlah, atau jumlah ini or ya, jumlah dari beberapa produk, atau ditulis titiknya. Jadi kalau kita dapat persamaan seperti ini N, ini N, ini N, ini N diorkan, maka itu termasuk format SOP. Seperti ini, N, 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 maka itu termasuk format SOP. Atau kalau kita lihat di di gambar rangkaiannya, maka ini ada banyak gerbang N yang digabungkan menjadi dalam satu gerbang OR. Itu artinya dia SOP. Nah, kalau kita sudah tahu bentuk SOP, apakah POS gitu ya, maka kita bisa langsung menuliskan truth table-nya tanpa perlu memperpanjang tanpa perlu membuat truth table yang panjang gitu. Nah, kita lihat ini adalah bentuk SOP kan? Ini bentuk SOP karena N, kemudian ada OR-nya. Nah, pada SOP itu kan kalau bentuk N itu, truth table-nya adalah dia akan memiliki nilai 1 jika dan hanya jika semua inputnya 1. Artinya kita fokus ketika setiap bentuk N ini kita anggap asumsikan dia akan sama dengan 1. Sehingga A0, B, and C0 itu akan sama dengan 1. Nah, dia kan kalau N itu dia akan sama dengan 1 jika dan hanya jika semua inputnya 1. Jadi yang di sini A0-nya 1, B-nya 1, C0-nya 1.
Atau kalau A notnya 1, maka A-nya itu adalah 0. Kalau B-nya 1, tetap B-nya 1. Kalau C notnya 1, maka C-nya ini akan sama dengan, nah ini sehingga dari sini kita bisa simpulkan pada saat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka outputnya adalah 1. Itu. Kemudian kita masuk yang kedua, yang A and B not. A and B not sama dengan 1. Jadi A and B not sama dengan 1 jika dan hanya jika A-nya 1 dan B not-nya 1. Kalau di sini tidak ada C, artinya C itu boleh 1, boleh 0. Jadi A-nya 1, B not-nya 1, dan C-nya bisa 1, bisa 0. Sehingga karena B not-nya sama dengan 1, maka B-nya adalah 0. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Saat A-nya 1, B-nya 0, dan saat C-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, maka dia outputnya adalah 1. Itu. Nah, yang ketiga, ini A and B and C sama dengan 1, maka A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Jadi A-nya 1, saat A-nya 1, saat B-nya 1, dan saat C-nya 1, maka outputnya adalah 1. Nah, dari situ kita bisa lihat dari sini kita bisa lihat tadi kan sudah ditulis di sini saat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Yang ini outputnya 1. Yang tadi saat A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 0 atau 1, maka outputnya 1. Dan yang terakhir adalah saat A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka outputnya 1. Selain itu, outputnya akan sama dengan 0. Yang ini 0. Nah, gitu. Dari situ kan terlihat bahwa kita tidak perlu menulis panjang-panjang. Langsung ada 4 kolom aja. Kalau ada 3 input A, B, C, maka outputnya X-nya langsung 0. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, dari sini kita punya persamaan A not. Kita punya persamaan A and C not, A not and B not and C ditambah A and B not C. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari sini dulu. A and C not. Artinya, ketika A and C not, pada saat A-nya sama dengan 1, B-nya nggak ada, artinya B-nya 0 dan B-nya 1. C not itu harus sama dengan 1. Sehingga C-nya sama dengan 0. Jadi saat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, outputnya ada 1. Kita lihat. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Yang ini outputnya 1.
Kemudian saat A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. 1, 1, 0. Outputnya 1. Nah, kemudian yang kedua ini. A not and B not. Artinya A not and B not itu A not, B not, C. Ya kan ini 0, 0, 1. Atau A, B, C-nya adalah 1, 1, 1. Saat 1, 1, 1. Maaf. Saya hapus dulu. Jadi saat A notnya harus 1, B notnya harus 1. Jadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. 0, 0, 1 yang ini. Outputnya 1. Yang ketiga ini. Yang ketiga yang ini. A and B not C. A and B not C. Nah, A-nya 1, B notnya harus 1, C-nya harus 1. Artinya dia jadi 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ini. 1. Nah, udah selesai. Artinya, selain yang tadi disebut, maka outputnya 0. 0, 0, 0, 0. Begitu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dipotong tengah-tengah ya. Oke, nah. Itu ke SOP. Nah, tadi kan dari persamaan ke truth table. Nah, dari truth table juga kita bisa ke SOP. Misalnya kita tahu bahwa ini kita punya truth table seperti ini, tapi kita nggak tahu persamaan booleannya apa. Maka kita bisa konversi dia untuk dia SOP atau kita buat dia ke POS. Kalau ke SOP, cari kolom yang outputnya 1. Outputnya 1 kan ini nih. Nah, 1, 2, 3, 4. Pada output 1 ini, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 1. Nah, artinya tadi kan ketika outputnya 1, maka semua inputnya harus 1. Ini bagaimana supaya jadi 1? Maka artinya A-nya dianotkan. B-nya supaya jadi 1, B-nya dinotkan. Sehingga dapatlah A not, and B not, and C. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saat 0, 1, 1. Saat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Supaya ini semua jadi 1, 1, 1, maka A-nya harus dinotkan. Sehingga kita dapat A not, and B, and C. Kemudian yang ini, saat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Berarti kan supaya si outputnya semua 1, maka A-nya harus sama dengan tetap 1, B-nya dinotkan, C-nya dinotkan. Sehingga kita dapat A and B not and C not. Yang ini, A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Maka hanya 1, B-nya 1, C-nya dinotkan karena dia 0. Sehingga jadi A and B and C not. Nah, itu bentuk yang N-nya. Tapi kan kita SOP, sum of product. Artinya, yang ini kemudian kita jumlahkan, ditambahkan. Sehingga persamaannya ini menjadi X sama dengan A not, yang ini diambil A not, and B not, and C not. Kemudian yang ini ditambah A not, and B, and C. Kemudian ditambah yang ini A and B not and C not. Kemudian ditambah yang ini A and B and C not. Nah, ini persamaan akhirnya. Sehingga ketika kita dapatkan dari sebuah truth table
untuk mencari persamaan booleannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ambil contoh lagi, latihan lagi. Dari persamaan, oh itu yang tadi ya. Ya udah, ini latihan dari persamaan ini A, B, C, X-nya. Dan persamaan ini kita tulis dulu. Tentukan apa? Table-nya dari persamaan ini. Nah, kita lihat tadi kan SOP itu semua harus satu. Maka ini satu, ini satu, ini satu. Jadi artinya ini jadi satu karena B not-nya ini jadi 0, 0. Jadi 1, 0, 0. Outputnya 1. Yang di sini ada 1, 1 atau 1, 0, 1. Yang B not jadi ini 1, 0, 1. Ini sama ya. Ini dihapus lah. Yang ini 1, 1, 1. Udah. Nah, ini 1. Nah, artinya inputnya, outputnya yang satu ada 3, sisanya 0. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi sum of product atau penjumlahan dari perkalian. Kalau ini product of sum atau perkalian dari penjumlahan. Kelihatan bedanya kalau yang tadi itu A bisa jadi A not, NB, NC, ND not. Ditambah A, NB not, ND ditambah C, D not. Ditambah A, D not. Nah, ini SOP. Ini POS. Kalau tadi di rangkaian digitalnya ini N yang banyak, O-nya 1, maka ciri rangkaian untuk POS adalah O-nya banyak, berbaris, dan N-nya 1. Ini untuk POS. Product of sum. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa melakukan penyederhanaan langkah untuk dari sebuah persamaan ke table, ke outputnya. Nah, ini ada sebuah persamaan. Di sini kita lihat. Jadi, karena kalau tadi sum of product, ya, produk, jadi banyaknya produk, perkalian atau N, dia kalau N itu, dia outputnya 1 jika dan hanya jika semuanya 1. Tapi pada OR, dia outputnya 0 jika dan hanya jika semuanya 0. Ini jika dan hanya jika semua input sama dengan 0. Nah, itu yang jadi prinsip untuk POS. Sehingga A not ditambah B and C, or C not itu akan sama dengan 0. Sehingga ini 0, kalau dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika semuanya 0. Yang artinya A-nya 1, ini A-nya 1, B-nya tetap 0, C-nya 1. Sehingga pada input A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, outputnya adalah 0. Nah, kita lihat yang ini. A tambah B not. Artinya dia berdiri 0 dan 0. Nggak ada C. Artinya C-nya bebas. Boleh 0, boleh 1. Jadi saat A-nya 0, kalau B not-nya 0, artinya B-nya 1.
Jadi outputnya akan A, B, C gitu ya. Outputnya akan sama dengan 0 itu, karena ada dua kemungkinan C, dia adalah 0, 01, 0 atau 011, maka outputnya 0. Kemudian ini A, or B, or C sama dengan 0 jika dan hanya jika semuanya 0. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Dari situ kita akan lihat bahwa saat 101, saat 010, saat 011, saat 000 itu outputnya akan sama dengan 0. Nah, tadi saat apa tadi 101 yang tadi ini saat 101 di sini outputnya 0, saat 010 dan 011, 010 dan 001 outputnya 0, dan yang ini saat 000 outputnya 1. Sisanya yang ini maka outputnya adalah 1 ya. Kalau ini ketika 101 outputnya 0, ketika 011 yang ini dan 010 outputnya 0, dan saat 000 outputnya 0. Jadi di situ terlihat bahwa proses ini lebih lebih singkat dibandingkan kita membuat truth table secara manual gitu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau ada 4 output. Ketika ada 4 output, maka 4 input, maka jumlah kombinasinya adalah 2 pangkat 4, ada 16. Kita tulis dulu. Ada 16 kemungkinan untuk 4 output. Oke. Dan ya, ini juga bisa melatih Anda untuk cara penulisan truth table. Nah, kita lihat ada persamaan apa itu? A0 ditambah C. A0 ditambah C. Artinya dia akan sama dengan 0 saat A0-nya 0 atau A-nya sama dengan 1. B-nya karena tidak tulis artinya boleh 0, boleh 1. Dan C-nya 0. Jadi saat dia 1, 0, 0, 0 itu yang ini outputnya 0 dan 1, 1, 0. 1, 1, 0. Outputnya. Oh ini ada. Oh kita ada 4 ya. Dan D-nya boleh 0, boleh 1. Jadi di sini ada kemungkinannya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 1, 1, 0, 0, dan 1, 1, 0, 1. Pindah sini. 1, 0, 0, 0 yang mana? 1, 0, 0, 0 ini. Outputnya 0. Kemudian 1, 0, 0, 1 outputnya 0. 1, 1, 0, 0 ini. Dan 1, 1, 0, 1. Nih. Nah, itu yang A0
ditambah C. Kemudian yang B0 ditambah C ditambah D, dia sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 1, C-nya 0, D-nya 0. A-nya boleh 0, boleh 1. Jadi kemungkinannya 0, 1, 0, 0 dan 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0 yang ini. Kemudian 1, 1, 0, 0 yang ini. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga. Kemudian kita lihat yang ketiga itu A ditambah B0 ditambah C tambah D. Artinya A-nya 0, B0-nya 1, B-nya 1, atau B0-nya 0, ininya 0, ini 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Udah ada. Oh iya. Oke, sudah ada, ya tidak usah ditulis. Artinya udah selesai. Nah, artinya tadi yang outputnya yang tadi itu adalah 0. Sisanya dia jadi 1. Nah, itu. Itu tuh tabelnya. Itu tabel untuk persamaan POS. Gitu. Nah, kita lihat tadi dari persamaan persamaan ke truth table. Sekarang dari truth table ke persamaan. Nah, kalau pada SOP kita fokus ke outputnya 0, maka kalau kita POS kita fokus ke outputnya kalau pada SOP, saya ulang. Kalau pada SOP kita fokus ke yang outputnya 1, kalau pada POS kita fokus ke yang outputnya 0. Jadi kita lihat yang 0 yang ini, dan ini. Ada 3 input, sehingga kemungkinannya saat A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Atau kita tulis A, B, C. Tidak ada yang perlu dinotkan. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Supaya B-nya 0, maka ini di B-notkan. Sehingga jadi A ditambah B-not ditambah C. Kemudian yang ketiga ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Atau supaya ini di 0, A-nya dinotkan dan C-nya dinotkan. Jadi ini. Kemudian A1, B1, C1. Supaya semuanya 0, maka dinotkan semua A-not, B-not, C-not. Jadilah A-not ditambah B-not ditambah C-not. Nah, sehingga di sini persamaannya, karena tadi product of sum, artinya perkalian dari semua sum. Ini bentuk sum yang ini, A ditambah B, C, kemudian A ditambah B0, C0, kemudian yang ini ke sini, A0 ditambah B ditambah C0, kemudian yang ini. A0 ditambah B0 tambah C0. Sebetulnya, kalau lihat yang ini kita bisa ganti menjadi A0 ditambah C0. Kenapa? Karena dari sini menunjukkan B-nya boleh 0 atau B-nya boleh 1. Sehingga ini sebetulnya bisa disederhanakan lagi menjadi yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini nih. Yang ini dia bisa disebabkan lagi menjadi A0 tambah C0. Yang ini juga bisa disederhanakan lagi karena B-nya boleh 0, boleh 1. Sehingga ini jadi A tambah C. Nah, sehingga yang ini bisa dijadikan A tambah C. Jadi persamaannya menjadi X, ini saya tulis lagi, X sama dengan A tambah
C di-N-kan dengan A not tambah C not. Begitu. Jadi, setiap penyederhanaan lagi ini bisa disederhanakan lagi. Sebetulnya setelah ini topik kita adalah penyederhanaan. Ini adalah penyederhanaan dari bagaimana membuat truth table supaya tidak fast track gitu, cara cepat gitu, supaya kita tidak menulis ulang semua kolomnya supaya dipanjang. Nah, ini juga lebih cepat. Minggu depan kita akan ngebahas tentang penyederhanaan persamaan boolean. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita lihat kita punya truth table yang sudah ada outputnya. Kita pengen tahu apakah bagaimanakah persamaan booleannya. Nah, kita lihat ini kalau dua cara ini kita bisa buat dia dalam bentuk SOP, kita juga bisa bentuk dia dalam bentuk TOS. Untuk SOP kita fokus kita SOP dulu nih. Kita fokusnya ke outputnya 1. Yang ini. Outputnya 1 kita lihat dia akan outputnya akan bernilai 1 dan outputnya bernilai 1 jika semua outputnya 1. Artinya si A-nya dari 1 dia A not, B not, C D not. Kalau yang ini A not, B not, C D not, C D. Atau ini tuh kita bisa pendekkan jadi A not and B not and C. Kemudian yang ini A not, B, C not, D not. Dan yang ini A, B not, C not, D not. Yang ini A, B not, C not, D. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Ya, jadi A, B not, C not. Kemudian yang ini A and B and C and D not. Sehingga persamaannya kita gabungkan A not tambah B not and salah. Sehingga persamaannya dia menjadi yang tadi A not and B not and C ditambah A B not and C not ditambah yang bawahnya A and B and C and D not. Kalau Anda perhatikan lagi, yang ini bisa diserangkan lagi. Karena ini sama-sama A not, B not, dan C-nya ada C not. Jadi sama dengan A not and B not ditambah A and B and C and D not. Kita akan lihat betul enggaknya. Kita lihat A not, artinya saat A not-nya saat A not and B not, ya outputnya akan selalu 1 berapapun C dan D-nya. Saat A not 1 berarti dia saat 1 0 0, saat 0 0 0 0. Ini saat 0 0, saat 0 0.
Oh, ternyata beda. Oh, ini A ya, bukan A not. Oke, kita salah. Jadi persamaannya adalah A not N, B not N, C ditambah A not N, B. Ini enggak A not. Ditambah jadi ditambah A N, B not, N, C not ditambah A, N, B, N, C, N, D not. Nah, ini persamaannya. Ini kalau dalam bentuk SOP. Jadi kalau dalam bentuk SOP, maka outputnya kita fokus ke yang outputnya 0. Nah, bagaimana kalau POS? Ketika POS, kita akan lihat mana yang outputnya sama dengan 0. Jadi kalau Anda punya pilihan apakah SOP, apakah POS, maka kita bisa lihat aja. Maka kita bisa lihat nih, kalau outputnya yang banyak, lebih banyak 0, artinya kita pilih POS. Tapi kalau outputnya lebih banyak 1, maka kita pilih SOP. Supaya tahap operasinya, tahap penyelesaian masalahnya tidak terlalu panjang. Nah, tadi kan SOP. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang outputnya 1. Apakah bisa POS? Bisa. Kita fokus yang ke yang ke outputnya 0. Nih. Outputnya 0 artinya di sini A ditambah B tambah C tambah D karena semuanya sudah 0. Kalau ini A tambah B tambah C tambah D not. Nah, ini kalau ini bisa di sini sederhanakan. Kemudian lihat yang ini. Ini A tambah B not tambah C tambah D not. Kalau ini A tambah B not tambah C not tambah D. Kalau itu nggak usah disamakan karena D-nya beda. Kemudian lihat yang 0 ini A tambah B not tambah C not tambah D not. Nah, yang ini bisa kita ganti jadi A tambah B not tambah C not. Kemudian ada lagi yang ini A not ditambah B ditambah C not ditambah D. Yang ini A not ditambah B tambah C not tambah D not. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. A not ditambah B ditambah C not. Jika ada dua yang ini, kita sampaikan. Ini ada lagi nih. A not ditambah B not ditambah C tambah D. Yang ini A not tambah B not tambah C tambah D not. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. A not tambah B not tambah C. Kemudian yang ini A not tambah B not tambah C not tambah D not. Nah, sehingga kita buat persamaannya adalah di mode atas A tambah B tambah C. Dan lupa volumenya di-N-kan dengan A tambah B not tambah C not ditambah yang bawah A not tambah B tambah C not di-N-kan lagi dengan A not tambah B not tambah C di-N-kan lagi dengan A not tambah B not
tambah C not tambah D not. Nah, itu kita cek. Itu enggak ada 1. Oh, ini ada tambah 1 lagi yang ini. Yang ini ya. And yang ini. Out and D not and C ditambah D not. Nah, itu jadi ada 1 2 3 4 5 6. 6 dari sebetulnya output tadi berapa ya? 16 kurang 16 10. Ada 10 outputnya 0. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan ketika kita punya truth table yang outputnya yang kita tidak ketahui rangkaian logikanya, maka kita bisa bentuk dia dalam bentuk SOP maupun dalam bentuk POS. Ketika outputnya lebih banyak angka 1, lebih banyak digit 1, maka kita pakai SOP. Sebetulnya bisa pakai POS, cuma lebih baik pakai SOP supaya lebih singkat dalam penyelesaian masalah. Ketika outputnya lebih banyak nilai 0, maka lebih baik saya ulang ya. Ketika output nolnya lebih banyak atau satunya lebih sedikit, maka kita pakai SOP. Tapi ketika nolnya lebih sedikit atau satunya lebih banyak, maka kita pakai yang POS. Jadi kita lihat yang paling sedikit supaya tidak banyak kotaknya. Seperti yang ini tadi saya jelaskan yang SOP sama POS. Kalau yang SOP karena tadi cuma ada 6 output yang bernilai 1, maka lebih cepat. Kalau ini pakai POS, kelihatan sangat lebih panjang karena memang output nolnya lebih banyak. Jadi kita lihat yang outputnya lebih kecil yang mana. Kalau 0, kita pakai POS. Kalau 1 lebih kecil, kita pakai SOP. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Materi ini cuma sampai situ saja. Ya, materi cuma sampai situ saja. Minggu depan kita akan masuk ke persamaan Boolean. Ada pertanyaan? Jelas? Atau bingung? Atau tidur? Coba di-on kan videonya. Stop recording.